Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, dan adik-adik semua. Selamat bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-39 ini, eh, kita ingin melanjutkan terkait dengan hubungan antara filsafat dengan ilmu ya. Eh, Memang berbicara tentang ilmu itu menjadi sangat penting, itu sangat terkait dengan episode yang pertama, yaitu ilmun yuntafa'u bihi, kemudian juga yang terkait dengan amal jariyah, itu juga terkait dengan ilmu, jadi memang terkait dengan ilmu ini bagi kita merupakan satu hal yang sangat penting ya. Eh, eh, Kegiatan saat ini adalah dalam rangka intisyarul ilmi atau nasrul ilmi. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin kita sudah berbicara hubungan antara filsafat dengan ilmu ya. Jadi kalau ilmu itu adalah pengetahuan yang bersifat sistematis, kemudian rasional dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Tapi kalau filsafat itu adalah ilmu pengetahuan juga atau pengetahuan yang rasional juga, yang sistematis juga, kemudian juga rasional juga, tetapi dia lebih dalam atau lebih radikal sehingga muncul kontemplasi bahkan juga sumber-sumber pengetahuan yang lain terkait dengan filsafat. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan terkait dengan level-levelan dalam hal ini. Yang pertama adalah terkait dengan wahyu, wahyu atau katakanlah ajaran agama, katakanlah begitu ya. Jadi ada wahyu, kemudian ada filsafat, ada pengetahuan, ada ilmu, katakanlah begitu, kemudian hubungannya dengan teknologi. Nah, teknologi. Nah, jadi ada empat level ya, dalam bahasa kita adalah empat level. Yang pertama adalah wahyu atau katakanlah agama, katakanlah begitu. Eh, Seperti yang kita pahami bersama bahwa masyarakat Indonesia itu sesuai dengan dasar Pancasila, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka di Indonesia itu tidak mengenal istilah ateisme, tidak mengenal ada orang atau warga negara Indonesia yang tidak beragama atau tidak berkeyakinan bahwa Tuhan itu Maha Esa. Nah, itu ditolak. Secara nasional ditolak, secara konstitusional itu ditolak, secara ideologis pun juga ditolak. Nah, oleh karena itu, ketika kita berbicara terkait dengan ilmu, filsafat, teknologi, maka kalau di Indonesia itu harus terkait dengan masalah agama. Nah, terkait dengan masalah agama ini memang kita bisa saling tarik-menarik antara kemarin yang kita berbicara tentang gerakan moderasi beragama. Nah, kita masih dalam lingkup kenegaraan kita dengan kesadaran berkebangsaan, maka berangkat dari situ dengan adanya sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka ketika kita berbicara tentang wahyu katakanlah begitu, ketika kita berbicara tentang agama, katakanlah begitu, kemudian filsafat, kemudian ilmu, kemudian pengetahuan, dan yang terakhir adalah teknologi atau ilmu pengetahuan kita gabung jadi satu lah, katakanlah begitu ya, karena ada ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kemudian kita berbicara tentang teknologi. Nah, hubungan di antara keempat istilah ini apa? Ya, hubungannya kayak apa? Jadi yang pertama adalah agama atau katakanlah wahyu, katakanlah begitu. Kemudian yang kedua adalah filsafat, dan yang ketiga adalah ilmu, dan yang keempat adalah teknologi. Nah, menurut saya keempat-empatnya itu sangat-sangat terkait dan terintegrasi di dalam diri manusia, khususnya adalah masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka yang namanya wahyu, yang namanya ajaran agama atau katakanlah agama itu harus menjadi pegangan setiap masyarakat atau setiap warga negara Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua,
filsafat, Bapak Ibu ya. Memang ada beberapa pihak yang menyayangkan terkait dengan filsafat, tetapi menurut saya filsafat itu karena berpikir secara radikal, berpikir secara sistematis, berpikir secara rasional, maka filsafat ini menurut saya juga sangat penting. Karena di beberapa negara atau di beberapa wilayah yang melarang adanya filsafat, maka kreativitas kehidupannya itu akan kering. Ya. Kreativitasnya tidak akan muncul, inovasinya tidak akan muncul. Karena pemahaman-pemahaman yang bersifat kontemplatif itu tidak ada. Itu ketika berfilsafat. Nah, kemudian turun ke ilmu pengetahuan, katakanlah begitu. Nah, ketika kita hanya berpegang kepada wahyu, kemudian kita hanya melihat filsafat, kemudian kita tidak berbicara tentang ilmu pengetahuan, maka kita seolah-olah kita itu masih hidup di dunia khoyali. Kita masih hidup di dunia khayal, di dunia imajinasi. Karena berbicara tentang wahyu, berbicara tentang filsafat, sementara kita tidak pernah membumi, katakanlah begitu. Maka muncullah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan inilah yang kemudian meskipun masih bersifat abstrak, tetapi sudah berbasis realitas. Berbasis realitas. Kalau ilmu pengetahuan ini berbasis realitas, sesuai dengan kriteria dari ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu apa? Sistematis, rasional, kemudian bersifat ilmiah, katakanlah begitu, dan bisa diuji, bisa diverifikasi, divalsifikasi. Nah, itu ilmu pengetahuan. Nah, agar ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak ini kemudian bisa diimplementasikan dalam kehidupan, itulah munculnya teknologi. Nah, teknologi jangan Bapak Ibu pahami sebagai yang saat ini ada. Kita bisa melihat teknologi secara sederhana, misalnya kayak sabit, misalnya cangkul, misalnya. Itu adalah teknologi. Karena apa? Dia membantu manusia untuk melakukan sesuatu. Atau dengan istilah kata lain adalah sebagai perangkat, alat, atau pesawat. Kalau begitu ya. Nah ini, jadi ada 4 kriteria dalam hidup ini, yaitu wahyu, katakanlah itu sebagai agama, yang kedua adalah filsafat, dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan, dan yang keempat adalah teknologi. Kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, itu keempat-empatnya tidak boleh dihilangkan. Keempat-empatnya tidak boleh dinegasikan. Jangan sampai ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, kemudian kita terlepas dari wahyu. Ketika kita berbicara tentang wahyu, kita terlepas dari ilmu pengetahuan. Nah, saat ini memang masyarakat Indonesia, terutama mayoritas Muslim Indonesia, itu baru sampai ketiga hal ini, yaitu wahyu atau ajaran agama, kemudian filsafat, kemudian ilmu pengetahuan. Belum sampai ke teknologi. Nah, juga ada beberapa orang masyarakat Indonesia yang dari segi agamanya kurang kuat, tetapi filsafatnya, kemudian ilmu pengetahuannya, dan teknologinya juga sangat kuat, tetapi agamanya tidak kuat. Atau wahyunya kurang kuat. Nah, dengan adanya ini maka kita sebagai umat Islam di Indonesia sudah selayaknya untuk memperlakukan 4 hal ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan melalui pembelajaran, melalui pelatihan, melalui pendidikan dengan berbagai jenjangnya. Maka sangat-sangat istiqmal, sangat-sangat sempurna, sangat-sangat paripurna ketika pembelajaran kita, pelatihan kita, kemudian pendidikan kita itu meliputi keempat-empatnya. Apa itu? Wahyu atau agama, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, dan sering yang kita dengar itu adalah kognisi, afeksi, dan psikomotor. Nah, yang kita terkenalkan di sini, terkenalnya di sini. Cuma pemahaman tentang afeksi itu masih bersifat filosofis, belum bersifat kewahyuan, belum bersifat transendental. Karena apa? Karena afeksi yang dikembangkan oleh budaya barat, oleh pedagogik barat,
itu adalah afeksi yang tidak bernilai spiritual. Nah, kita di Indonesia harusnya bisa seperti itu. Sekali lagi, 4 hal ini harus diberlakukan di dunia kita, yaitu wahyu, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.